Informasi dari mancanegara, saudara, satu minggu menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump, para pejabat tinggi di Washington DC menguraikan rencana keamanan untuk acara tersebut yang diperkirakan akan menarik sekitar ribuan pengunjung. Sejumlah pos penjagaan akan ditambah, termasuk memasang pagar pengaman di sekitar Gedung Putih. Selain di Gedung Putih, rencana keamanan yang kuat juga diterapkan di seluruh ibu kota AS menjelang pelantikan Trump yang akan berlangsung di tengah pengamanan ekstra ketat pada tanggal 20 Januari yang ditetapkan sebagai acara keamanan khusus nasional. Agen khusus Dinas Rahasia AS yang bertanggung jawab atas acara pelantikan ini mengatakan pelantikan Trump yang kedua diperkirakan akan jauh berbeda dibandingkan saat terakhir kali Amerika mendapatkan presiden baru. Presiden Joe Biden, Kamala Harris, dan ribuan tamu istimewa serta beberapa mantan presiden, hakim Mahkamah Agung, dan anggota legislatif lainnya juga sudah dikonfirmasi akan hadir. Petugas pemadam kebakaran sedang bersiap menghadapi kembalinya badai angin yang dapat kembali memicu kebakaran yang telah menghanguskan ribuan rumah dan menewaskan sedikitnya 24 orang di wilayah Los Angeles. Para pejabat setempat memastikan seluruh petugas pemadam kebakaran, tim SAR, dan sukarelawan akan siap menghadapi kembalinya angin kencang minggu ini. Meski para petugas sudah bersiap, namun Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles menyebut bahwa ia tidak yakin pada timnya akan mampu memadamkan setiap kebakaran baru sehingga penting bagi warga untuk siap mengungsi jika mereka diperintahkan meninggalkan rumah mereka. Layanan Cuaca Nasional memperkirakan kembalinya angin topan yang dapat dengan cepat menyebarkan kebakaran hutan. Saudara, korban tewas bertambah dalam kebakaran hutan di California yang diperparah angin kencang. Kerugian material akibat kebakaran ini masih belum dipastikan. Meski ada yang memproyeksi jumlahnya bisa mencapai hingga 150 miliar dolar alias 2.000 triliun rupiah. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Pasangan Simran dan Ishan adalah pemandu wisata di Los Angeles, negara bagian California. Mei tahun lalu, keduanya merekam permukiman mewah dan kawasan belanja high-end di Pacific Palisades dengan kamera 360 derajat. Rekaman itu kini disandingkan dengan kondisi Pacific Palisades sekarang setelah diterjang kebakaran besar awal Januari. We woke up this morning in Los Angeles to see that potentially 10,000 homes or more have burned in the Pacific Palisades area. It looks like a warscape here. Total kerugian masih belum bisa dipastikan. Usually this time of year they're seeing a fair amount of rain in California. It's their rainiest time of the year. The fact that we haven't seen rain means that when these winds occur, they do create a pretty conducive environment for wildfire. Bank investasi RBC Capital Markets memperkirakan total kerugian terasuransi bisa mencapai hingga 20 miliar dolar atau 326 triliun rupiah. Perkiraan serupa diungkapkan Bank Wells Fargo. Meski jumlah kerugian total bisa 3 kali lipat. Sementara konsultan pemantau cuaca AccuWeather memiliki proyeksi jauh lebih besar. $135 to $150 billion in total damage and economic loss, a truly staggering number. Of course, we're looking at things like the amount of insured damage that's occurred and uninsured damage, but far beyond that, we're considering things like disruptions to commerce, the cost of job losses, businesses that may never reopen in the affected areas. Kebakaran hutan dahsyat di California terjadi tak lama setelah badai salju kuat melanda sebagian Amerika Serikat dari bagian barat tengah hingga ke pantai timur termasuk ibu kota AS Washington DC disusul dengan badai salju yang melanda sebagian wilayah selatan Amerika termasuk Texas dan Georgia. Having such a destructive hurricane season, a very destructive tornado season with lots of tornadoes across the United States, and now just a few days into 2025, a significant historic disaster in terms of wildfire across Southern California. AccuWeather memperkirakan kebakaran hutan bisa mengikis produk domestik bruto California sebesar 4%. Bencana beruntun juga menekan PDB Amerika Serikat. Total damage and economic loss from the major disasters in the last 12 months, when you sum up all the estimates that we have presented,
that comes to a total of $606 to $674 billion. So almost $750 billion. Said another way, about 2.5% of the United States average annual gross domestic product. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Saudara Kompas yang masih akan kembali dengan informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta mengimbau warga pesisir utara Jakarta untuk waspada terhadap potensi banjirop hingga 17 Januari 2025. Ada pula informasi kepolisian Resor Mojokerto, Jawa Timur masih menyelidiki ledakan yang terjadi di rumah seorang polisi. Penyidik membawa sejumlah barang bukti dan mengamankan polisi sang pemilik rumah. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali.